Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 1 yang akan kita bahas mengenai sistem reproduksi. Sebagai pendahuluan yang pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai mitosis dan meiosis. Sebelum itu, di sini ada pengantar terlebih dahulu bahwa mengapa kita perlu untuk mempelajari sistem reproduksi. Karena reproduksi merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kalian tahu ketika belajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama bergerak, kemudian bernafas, mengalami pertumbuhan, yang keempat adalah berkembang biak. Selanjutnya dia membutuhkan makanan dan minuman atau membutuhkan nutrisi dari luar. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Sehingga apabila kita menemukan sesuatu dan dia tidak memiliki salah satu dari 6 sifat ini, dia tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Sebagai contoh adalah virus. Virus itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Karena ketika dia tidak menempel kepada makhluk hidup lain, dia tidak bisa hidup. Dia hanya berupa benda mati. Nah, ketika dia nempel ke makhluk hidup, dia baru bisa mengalami bergerak, mengalami bernafas di dalam selnya ya, bukan bernafas seperti manusia. Bernafas di sini bisa diartikan juga menghasilkan energi. Si virus ini juga bisa mengalami pertumbuhan, bisa mengalami perkembangbiakan dengan cara dia nempel ke sel hewan atau makhluk hidup yang ditempeli. Ketika sel itu membelah, dia juga akan ikut membelah. Ketika sel itu menjadi 2, virusnya juga akan menjadi 2. Kemudian, yang kita pelajari kali ini adalah poin keempat, yaitu sifat makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Kemudian nanti akan ada 3 istilah yang akan saling tumpang tindih. Kadang-kadang bisa membuat bingung juga, walaupun sebenarnya sangat berbeda jauh, yaitu antara tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Sebagai gambarannya seperti ini. Kalau kalian lihat pohon ini, yang terjadi pada pohon ini adalah dia tumbuh. Dan tumbuh itu didefinisikan sebagai perubahan ukuran, panjang atau volume. Dia makin besar ataupun dia makin panjang, itu namanya tumbuh. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan yang terjadi pada manusia, awalnya dia sebagai seorang bayi, menjadi anak kecil, bayi tidak bisa berjalan, menjadi anak kecil dia akhirnya bisa berjalan, kemudian masuk ke tingkat sekolah, dia bisa berpikir, dewasa, pemikirannya lebih matang, dan akhirnya mencapai titik yang lebih dewasa lagi, semua organ tubuhnya sudah berfungsi secara optimal. Nah, di sini dia disebutnya sebagai berkembang, yaitu munculnya kemampuan atau fungsi baru. Bedanya itu ya. Kalau tumbuh, dia tidak ada fungsi baru, dia hanya perubahan ukuran. Kalau berkembang, dia muncul kemampuan dan fungsi baru. Kalau di sini berkembang dicontohkan pada manusia, contoh lain ketika kita mengamati tumbuhan berarti berkembang itu bisa dicontohkan seperti ini. Kecambah awalnya berupa biji yang ada tunasnya. Kemudian tunas ini akan berkembang menjadi daun, menjadi akar, menjadi batang. Itu disebutnya berkembang. Nah, ketika dia sudah sempurna, akar, batang, daunnya sudah ada, dia tumbuh lagi menjadi besar, itu namanya tumbuh. Oke, tahu bedanya? Tapi memang kadang-kadang tumbuh dan berkembang ini tidak bisa dipisahkan. Bersamaan dengan tumbuhnya suatu makhluk hidup, biasanya muncul juga fungsi baru, sehingga orang sering menyandingkan dua istilah ini, jadi tumbuh dan berkembang. Walaupun kalian harus bisa bedakan ya, sifat manakah yang disebut tumbuh, sifat manakah yang disebut berkembang. Kemudian, istilah ketiga yaitu berkembang biak. Istilah ini khusus ditujukan ketika suatu perkembangan itu menghasilkan individu baru. Pada manusia, berkembang biak ya hasilnya adalah anak, bayi, dan seterusnya. Jadi 3 istilah ini berbeda. Coba nanti di akhir pertemuan ini, kalian berikan contoh masing-masing untuk istilah-istilah ini. Contoh selain yang ada di gambar ini. Apa itu tumbuh, contoh dari tumbuh, contoh dari berkembang,
contoh dari berkembang biak. Nanti silahkan di-upload via Google Form yang saya berikan di akhir. Kemudian apa sih tujuan dari berkembang biak atau reproduksi? Tujuan utamanya yaitu ada dua. Agar suatu makhluk hidup tidak punah, kemudian menambah jumlah generasinya atau menambah jumlah makhluk hidup. Oke. Tapi memang sering disebutkan di buku-buku yang lain bahwa tujuan utamanya itu satu, yaitu agar suatu spesies tidak punah. Sebagai gambaran seperti ini. Ketika suatu spesies, suatu makhluk hidup, kemampuan berkembang biaknya itu rendah, dia juga akan sangat susah sekali bertahan, akan cenderung cepat punah. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah badak. Badak Jawa atau badak bercula satu itu berkembang biaknya sangat lama. Dia hamil hampir 1 tahun dan setiap melahirkan hanya 1 ekor. Plus ditambahkan kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sangat rendah. Badak itu hewan yang sangat pemalu. Ketika dia diganggu oleh makhluk hidup lain, dia cenderung masuk ke dalam hutan. Sudah pemalu, dia mudah stres, perkembangbiakannya sangat susah, dan sekalinya beranak 1 ekor per anak, dan itu pun hamilnya lama. Efeknya apa? Badak bercula satu saat ini memang kritis di ambang kepunahan. Beda dengan hewan lain. Misal kita ambil contoh kucing. Kucing itu susah untuk punah. Kenapa? Karena dia reproduksinya cepat, dia juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Dan lagi contohnya, ayam pun sama. Kemampuan reproduksinya tinggi sehingga dia lebih susah untuk punah dibandingkan hewan-hewan yang tadi. Sehingga kita sebagai khalifah di bumi ya memang harus ikut menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu lagi apa itu badak, hanya tahu dari gambar, apa itu gajah, apa itu jerapah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian, mengapa makhluk hidup mampu tumbuh, mampu berkembang, dan mampu berkembang biak? Jawabannya itu adalah karena makhluk hidup memiliki sel yang mampu memperbanyak diri. Jadi berkembang biak itu tidak langsung ujuk-ujuk jadi makhluk hidup baru, enggak. Tapi dia diawali dari pembelahan sel. Pertanyaannya, apa itu sel? Di SD, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah, kalian harusnya sudah tahu bahwa sel itu adalah, ini tolong dicatat, karena definisinya mungkin agak panjang. Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang masih memiliki aktivitas kehidupan. Ingat, bagian terkecil makhluk hidup yang masih memiliki aktivitas kehidupan. Kalau dia sudah tidak memiliki aktivitas kehidupan, dia tidak lagi disebut sel. Karena bagian terkecil itu kan bisa jadi sel dipecah-pecah juga masih bisa. Bagian-bagiannya sel ini yang tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan. Gambarannya seperti ini. Agak ribet memang. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, kalau dia tepinya adalah kotak-kotak seperti ini atau garis lurus seperti ini, dia adalah sel tumbuhan. Kalau dia cenderung melingkar, itu merupakan sel hewan. Bagian mana yang bertanggung jawab terhadap pembelahan sel ini? Yang paling bertanggung jawab pada pembelahan sel adalah inti selnya. Oke, nanti yang terpecah, yang memisah menjadi 2 atau menjadi sel anaknya adalah inti sel. Isinya apa? Inti sel ini isinya adalah zat atau benda yang disebutnya sebagai kromosom. Kromosom ini membawa informasi genetik atau sifat dari induknya. Contoh, manusia, sifatnya itu kan macam-macam. Ini bukan sifat sikap ya, tapi sifat fisik. Contohnya rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, kulit coklat.
itu informasi itu ada di inti selnya. Ada di inti sel, dia terikat di dalam kromosom. Kromosom-kromosom ini, dia yang nantinya akan terpisah, akan terpecah menjadi 2 pasang, dan akan menjadi sel-sel baru. Oke. Pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana sel bisa memperbanyak diri? Bagaimana caranya? Maka dari itu, mari kita belajar mitosis dan meiosis. Penjelasan berikutnya akan saya ambilkan dari video-video di YouTube dan akan saya potong sesuai dengan kebutuhan materi yang kita pelajari hari ini. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Berikut ini merupakan animasi dari proses pembelahan mitosis dan meiosis. Disampaikan di sini dalam bahasa Inggris, tetapi nanti akan saya terjemahkan dan maksudnya seperti apa. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. Mitosis ini dijelaskan bahwa merupakan proses pembelahan sel atau perbanyakan sel yang fungsinya untuk meregenerasi bagian dari tubuh makhluk hidup. Apa itu meregenerasi? Gambarannya seperti ini. Kalau misal kalian ada luka itu kan lama-kelamaan akan tertutup. Nah, proses penutupan luka ini disebutnya sebagai atau bisa terjadi karena adanya pembelahan sel secara mitosis. Sehingga disebut bahwa mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh. Untuk meiosis pada sel-sel kelamin. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. Nah, di sini disebutkan bahwa mitosis itu terjadi dengan cara pemisahan inti sel menjadi 2 inti sel yang persis sama. Sifatnya sama, kromosom di dalam inti selnya sama. Sehingga tadi di video yang sebelumnya disebutkan bahwa jumlah kromosomnya disebut sebagai diploid ya. 2N. 2 di sini maksudnya dia berpasangan.
Kromosom ini jumlahnya beda-beda. Contohnya pada manusia. Manusia itu kromosomnya ada 46. Itu disebut 2N. Dalam tubuh manusia, kromosomnya akan selalu 46. Tidak ada yang 47, tidak ada yang 44. Kalaupun ada kasus seperti itu, pasti akan terjadi kesalahan di sistem tubuh manusia tersebut. Entah kesalahan secara mental, entah secara fisik. Kemudian sel kelamin manusia adalah separohnya, yaitu haploid. Kalau di tubuh itu 46, sel kelaminnya itu ada 23 kromosom. Jadi dalam sperma itu ada 23 kromosom, dalam ovum ada 23 kromosom. Di sini dijelaskan bahwa mitosis itu menghasilkan 2 anakan yang kromosomnya identik atau persis jumlahnya. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Nah, fase mitosis atau proses pembentukan sel anakan tadi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Di ujung telofase nanti ada yang namanya sitokinesis, yaitu pemotongan sel. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. Nah, setelah terjadi sitokinesis, sel ini tidak langsung membelah lagi, tapi dia akan istirahat. Akan istirahat, tidak melakukan pembelahan sel. Jadi tidak serta-merta ya, asalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 4 jadi 8, dan terus seperti itu enggak. Tapi dia ada tahap istirahatnya yang disebut interfase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Nah, pada tahap ini, informasi genetik tadi dia akan tumbuh. Bukan berkembang ya, tapi dia akan tumbuh. Dia akan semakin sempurna dengan mengambil materi-materi yang didapatkan dari zat yang dimakan oleh makhluk hidup itu. Prophase. Tahap pertama yaitu During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. Nah, tadi awalnya kan dia bentuknya seperti benang-benang, itu disebutnya kromatid. Kromatid atau yang tadi benang tidak beraturan, ketika pada masa profase, dia akan tersusun menjadi bentuk seperti ini, bentuk yang berpasangan seperti ini. Dan di tengahnya ada yang namanya sentromer. Sentromer ini adalah bagian yang nanti akan terpotong. The nucleolus disappears and the Kalau kalian tahu, sel itu luarnya disebut sel, inti selnya disebut nukleus. Di dalam nukleus ini ada lagi bagian tengahnya yang disebut nukleolus. Dan pada masa profase, nukleolus tadi hilang. nuclear membrane starts to break down. Tahap berikutnya, bungkus dari inti selnya pecah. Kalau kalian susah membayangkan, bayangkan saja bentuk sel itu seperti telur ayam. Selnya itu telurnya, inti sel itu kuningnya. Oke, kromosom ada di dalam kuning selnya ini. Pada tahap profase, setelah kuning telurnya pecah, anggap aja seperti itu. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles for Nah, ada zat yang namanya sentrosom, dia akan menuju ke kutub-kutub dari sel. Maksudnya kutub itu di ujung sel, dan dia akan saling berhadapan seperti ini. forming a spindle between them. Kemudian dia akan mengeluarkan benang-benang spindle. Benang-benang ini fungsinya digunakan untuk mengarahkan pembelahan dari kromosom yang ada di tengah. Jadi membelahnya itu nggak sembarangan. Metaphase. Tahap During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plane.
Pada tahap ini, si kromosom tadi yang biru-biru ini, dia bergerak di tengah-tengah sel, pas di garis ekuatorial. Disebutnya garis ekuatorial atau garis yang membelah sel persis dua. Sister chromatids are held at the centromere. Si sentromer atau sentromernya ini akan nempel di benang-benang spindle tadi, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Tadi itu ada satu zat yang membuat kromosomnya ini nempel di benang spindle. Anaphase. Tahap berikutnya anafase. During anaphase, the sister chromatids separate at the Oke. Pada tahap ini, kromosom tadi yang sudah si sentromernya nempel di spindle-nya akan ditarik ke sisi masing-masing. Ada yang ditarik ke atas, ada yang ditarik ke bawah. Efeknya apa? Kromosomnya pecah. And the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help. Akhirnya dia kan menjadi dua nih, jadi dua pasang. Asalnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, asalnya 6. Setelah proses ini dia menjadi 12. Kromosomnya jadi double. To separate the chromosomes. Dan tertarik ke kutubnya masing-masing. Telophase. Nah, tadi di ujung anafase adalah proses penarikan pasangan kromosom ke ujungnya sel. Ada yang ditarik ke bawah, ada yang tarik ke atas. Setelah itu terjadi, fase berikutnya disebutnya sebagai telofase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Nah, pada proses telofase ini, ketika kromosomnya sudah mencapai ke sentromernya tadi, dia dilepaskan. Dilepaskan oleh si benang-benang spindle tadi. Also, the nuclei reform along with nucleoli. Nah, dilanjutkan oleh pembentukan membran intinya. Jadi kuning telurnya yang tadi sudah pecah di awal, di tahap ini dia terbentuk kembali. Oke, jadi anak intinya ini ada lagi, muncul lagi. Sebelumnya kan hilang, anak intinya muncul lagi. Si kromosomnya tadi sudah berubah menjadi kromatid. Dan kemudian dibungkus oleh membran lagi. Jadi membrannya muncul lagi. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Hal ini dia menyebabkan membran intinya, bukan membran inti ya, membran selnya ikut seolah-olah dia mau memisah. Dia karena tertarik oleh inti selnya. Cytokinesis. Tahap terakhir adalah tahap sitokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane. Jadi pada tumbuhan, sitokinesis itu prosesnya seperti tadi. Dia akan terpancing oleh adanya nukleus. Jadi adanya inti sel memancing sitoplasma atau kulit luarnya sel untuk membentuk dua buah sel baru dan terpotong tepat di tengahnya ini. Dia akan mengerucut, membulat. Di sini makin sempit dan akhirnya akan which deepens terpotong. and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. Nah, dia akan membentuk dua sel yang identik, punya dua inti sel yang isinya, kromosomnya jumlahnya sama dengan induknya tadi. In plants, new cell wall formation is triggered. Oke, pada tumbuhan, dia tidak lagi seperti tadi ya, bentuknya bukan sitokinesis membulat, kemudian terpotong di tengah, enggak. Tetapi di sini terbentuk dinding sel. Ini sedikit informasi, bedanya sel tumbuhan dan sel hewan adalah tumbuhan itu punya dinding sel. Hewan itu punyanya membran sel. Bedanya apa? Membran itu lentur, tipis. Dinding sel itu ya namanya dinding ya, dia keras. Dan di tumbuhan yang terbentuk adalah dinding selnya tumbuh di tengah-tengah dari sel. At the center of the cell by the formation of a cell plate. Kemudian the cell dia plate grows outwards memanjang to meet dan the akhirnya existing wall, terputus menjadi resulting sel in two baru. daughter cells.
Dua sel ini In akan this identik. module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves 4 key phases. Oke, kesimpulannya tadi, mitosis itu menghasilkan dua anakan sel yang jumlah kromosomnya sama. Oke, dan dia terdiri dari 4 fase. Diikuti oleh fase pemotongan. Jadi pemotongan ini bukan termasuk fase pembelahan selnya ya, dia hanya di ujung saja. Jadi setelah dipotong, dia masuk ke tahap interfase, tahap istirahat. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa tahap mitosis? Ada 4. Apa saja tadi? Silahkan diulangi lagi video tadi. Nah, pertemuan kali ini saya cukupkan di penjelasan tentang mitosis. Mengenai meiosis dan perbedaan mitosis dan meiosis akan dijelaskan minggu depan. Tugas kalian sekarang adalah membuat resume atau membuat ringkasan mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti silahkan ditulis di buku dan difoto, diupload lewat Google Form yang nanti akan saya kirimkan. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat WhatsApp saja. Dan penjelasannya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.